Saya tidak katakan bahwa strategi ini merupakan satu-satunya strategi yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari kerugian dalam mengendalikan usaha peternakan ayam kampung. Tetapi yang saya katakan adalah strategi ini merupakan salah satu strategi yang paling jitu untuk kita bisa mendapatkan keuntungan dari usaha ternak ayam kampung yang kita kelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Sebagai peternak ayam kampung rumahan, apa yang sudah kalian lakukan untuk menghindari kerugian dalam beternak? Tentu saja kalian pasti akan menjawab dengan cara menekan biaya pakan serta mencari pakan-pakan yang sifatnya gratis, setidaknya murah untuk bisa kita berikan pada ternak ayam kita, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan. Dengan begitu secara otomatis kita akan bisa terhindar dari kerugian. Nah, tetapi kali ini saya akan memberikan sebuah strategi yang barangkali teman-teman sendiri itu belum pernah melakukannya, ya. Dan tentu saja ini ada kaitannya dengan bagaimana cara kita untuk bisa menghindari kerugian dalam beternak ayam kampung. Sebelum kita panjang lebar membahas tentang bagaimana sih strategi kita untuk kita bisa terhindar dari kerugian dalam beternak ayam kampung, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang tujuan. Jadi tujuan kita beternak itu sebetulnya untuk apa? Jadi kalau menurut saya yakin 100% teman-teman juga pasti akan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari usaha ternak yang kita kelola. Nah, di sini artinya bahwa usaha peternakan ayam kampung ini ibarat permainan, yang mana yang namanya permainan bisa kalah dan juga bisa menang, teman-teman. Ya, kita bisa katakan kalah ketika kita memang rugi dalam beternak. Dan kita bisa katakan bahwa kita menang ketika kita bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang kita harapkan. Keuntungan yang bisa kita dapatkan dari usaha peternakan ayam kampung itu sebetulnya tidak mudah. Butuh persiapan khusus, butuh strategi khusus untuk bisa mencapai itu semua, teman-teman. Tidak ubahnya dengan ketika kita mau berperang di medan laga. Jadi sebelum kita terjun dan berangkat ke medan perang, tentu saja kita akan melakukan persiapan khusus. Di antaranya adalah yang pertama sekali, tubuh kita harus sehat. Kemudian yang kedua, senjata kita harus lengkap. Dan yang ketiga, kita harus pintar menyusun siasat. Ketiga-tiganya itu memang harus sinkron, teman-teman. Kita memiliki tubuh sehat tetapi tanpa senjata yang lengkap bisa dimungkinkan kita akan kalah dalam peperangan. Tetapi meskipun kita sudah memiliki senjata yang lengkap, kita sendiri tidak paham tentang bagaimana cara mengatur siasat dalam peperang itu, maka bisa dimungkinkan kita juga akan kalah, teman-teman. Nah, jadi ketiga-tiganya itu harus berkesinambungan, harus menyatu, harus sinkron, harus senyawa, harus sejalan, ya teman-teman. Begitu juga dengan usaha peternakan ayam kampung. Jika memang kita tidak mau kalah, jika memang kita mau menang dan untung, maka kita wajib paham tentang bagaimana cara menghindari kerugian dalam beternak ayam kampung. Dan di sini saya sifatnya hanya ingin berbagi pengalaman, sharing teman-teman dan semua, bukan berarti saya menggurui. Ya, setidaknya dengan kita sharing, ya mudah-mudahan nanti jika memang kalian selama ini masih mengalami kerugian dalam beternak, ya mudah-mudahan dengan melihat dan menonton video ini nanti kalian semua akan merubah cara beternak teman-teman, sehingga nanti kerugian yang selama ini teman-teman alami maka akan berubah menjadi keuntungan. Dan sekali lagi saya rasa video kali ini agak sedikit panjang, tetapi tujuan saya hanya untuk memberikan pencerahan supaya nanti video kali ini benar-benar bisa bermanfaat, ya, khususnya adalah untuk pemula peternak di rumah.
Karena yang saya sampaikan ini betul-betul yang saya terapkan di peternakan ayam kampung saya, teman-teman. Sehingga apabila teman-teman memang kurang membutuhkan informasi ini, silakan boleh di skip dan boleh meninggalkan video ini. Tetapi bagi teman-teman yang memang membutuhkan informasi ini, silakan tonton sampai selesai dan jangan di skip supaya nanti tidak gagal paham. Berikut akan saya sampaikan 3 hal yang wajib kita lakukan agar kita bisa terhindar dari kerugian dalam peternak ayam kampung. Yang pertama, buat ayam-ayam kita selalu sehat, baik dari DOC maupun yang sudah dewasa. Karena di dalam ayam yang sehat tentu saja ada nafsu makan yang stabil. Ayam cepat besar, DOC ayam cepat besar dan tumbuh kembang secara normal itu ketika mereka memiliki nafsu makan yang stabil. Dan sudah secara otomatis ketika mereka memiliki nafsu makan yang stabil, mereka pasti akan selalu makan dan makan. Sehingga karena mereka sering makan, maka tentu saja mereka pasti akan cepat besar. Dengan mereka cepat besar, otomatis bobot target bobot yang kita harapkan akan terpenuhi. Itu logika, teman-teman. Dan kemudian untuk yang kedua, jika langkah pertama adalah membuat ayam-ayam kita selalu sehat, maka untuk langkah yang kedua adalah pakan yang tepat, teman-teman dan sobat semua. Kenapa pakannya harus tepat? Karena kita boleh saja mudah untuk membuat ayam cepat besar, tetapi pada faktanya banyak yang bergantung kepada pakan pabrikan, yang mana harga dari pakan pabrikan itu sendiri cukup membuat pening kepala kita. Ayam cepat besar, tetapi pada faktanya setelah kita kalkulasi, teman-teman, biaya kos membengkak karena kita selalu mengandalkan pakan pabrikan. Nah, di sini kita akan mengajarkan bagaimana cara kita mengolah pakan alternatif dengan biaya yang hemat, tetapi pertumbuhan ayam tetap terjaga. Itu kenapa saya katakan untuk langkah yang kedua ini adalah pakan yang tepat. Jadi pakan yang tepat itu bukan berarti semata-mata dari pakan pabrikan. Tidak begitu, teman-teman. Tetapi ada banyak bahkan dari pakan pabrikan yang bisa kita olah, yang bisa kita racik menjadi racikan pakan berkualitas dengan biaya hemat, tetapi tidak mengurangi kualitas pertumbuhan dari ayam-ayam kita. Ini yang saya maksud, teman-teman. Jadi intinya untuk langkah yang kedua ini, pakan yang tepat ini yang saya maksud adalah dengan biaya hemat tetapi ayam tetap bisa tumbuh secara cepat. Bagaimana caranya? Itu saja, teman-teman. Dan kemudian untuk langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah yang ketiga ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal, seperti layaknya orang berperang itu, yang ketiga adalah kita pinter mengatur siasat, ya. Jadi pinter mengatur siasat dalam hal ini adalah pinter mensiasati keadaan, terutama adalah pada jenis dan harga pakan. Ketika kita memang sudah terbiasa dengan menggunakan jenis pakan dedak, katakanlah seperti yang ada pada layar kaca teman-teman, bisa kita lihat bersama seperti ini. Karena sejauh ini saya juga menggunakan dedak, ya, untuk sumber pakan dari ayam-ayam yang saya besarkan, teman-teman. Nah, kemudian siasat seperti apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Nah, jika memang kita sudah biasa pakai dedak atau pakai pakan alternatif lain selain dedak, maka ketika kita mendengar informasi atau melihat bahwa dedak ini bisa kita dapatkan dengan harga murah, maka kita harus banyak-banyak menyetok, ya. Karena biasanya di wilayah kami ini kalau musim panen, maka harga dedak pasti akan turun. Tetapi jangan tanya ketika tidak dalam kondisi musim panen, harga dedak pasti akan melonjak, teman-teman. Nah, jika dalam kondisi panen, harga dedak bisa di angka Rp2.000 per kilogram. Tetapi jika memang kondisinya di luar musim panen, bisa menginjak harga sekitar Rp3.500. Dengan selisih harga Rp1.500 per kilogram, maka tentu saja ini akan membantu sekali di dalam meminimalisir biaya pakan, teman-teman. Nah, inilah cara yang saya lakukan. Sehingga saya tidak pernah takut untuk kekurangan sumber pakan dari dedak itu sendiri, teman-teman. Karena saya juga peternak entok, ya. Silahkan teman-teman yang memang belum mengenal
channel saya atau channel utama saya di Rusky Bikatra Channel. Silakan teman-teman singgah di sana. Di sana kita akan membahas mengenai tata cara beternak entok. Bagi teman-teman yang memang memerlukan informasi tentang ilmu seputar peternakan entok ya teman-teman. Baiklah teman-teman, dan semua akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Sekali lagi saya katakan mohon maaf sebesar-besarnya apabila video kali ini durasinya lebih panjang dari biasanya. Tidak lain tidak bukan tujuan saya hanya memberikan sebuah pencerahan yang mudah-mudahan bermanfaat, bisa menginspirasi supaya nanti teman-teman tidak lagi mengalami kerugian dalam beternak. Dan akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.